warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berhormat Ibu Kepala SMP Kanjaran atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Kanjaran serta tamu undangan yang hadir pada SMP ini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Destinasi Budaya Positif. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat inti pemaparan destinasi, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan acara bacaan basmalah acara pada siang hari ini berjalan lancar. Marilah kita tinggalkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani SPD. Pada Ibu Sri Mulyani disilahkan. Hadirin Ibu berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai pada hitungan 3. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bu Sri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Yasti SPD disilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Prasetyo Adi yang saya hormati, kepada teman-teman guru dan karyawan SDBD Panjatan yang saya hormati, pada kegiatan hari ini yaitu acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif
yang merupakan tugas dari Bapak Prasetyo Adi yang sedang mengikuti CGP Angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk menghadiri undangan dari Bapak Prasetyo Adi. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini banyak kekurangan karena memang kondisi adanya seperti ini. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kemudian kegiatan pada pagi hari ini mari kita ikuti bersama-sama sampai selesai. Semoga kegiatan pada pagi hari ini banyak membawa manfaat bagi kita semuanya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari yang saya sampaikan saya pribadi mohon maaf. Kemudian untuk teman-teman semuanya, selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media SPD yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Prasetyo Adi SPD. Mari kita saksikan pemaparan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryati Ismail yang saya hormati selaku Kepala SDN Pajatan, yang saya hormati Bapak Guru Hebat SD Negeri Pajatan beserta karyawan-karyawatinya. Langsung saja di siang hari ini izinkan saya memaparkan kaitannya dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif, kaitannya dengan salah satu tugas dari CGP, yaitu mendiseminasikan atau memaparkan budaya positif. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini kita tahu betul bahasanya ada dua, ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tidak bisa dirubah, ya, dan kodrat zaman kita tentunya mengikuti zaman yang ada. Ada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro salah satunya yaitu apabila kita menanam padi, biji padi, maka tumbuhnya juga akan biji padi. Tidak mungkin jagung ataupun kedelai. Di sini kita sebagai guru biasanya hanya menuntun atau membimbing, menyediakan lahan yang subur, terus menyirami dan merawat, supaya nantinya tumbuh kembang dari tumbuhan yang kita tanam bisa berbuah secara maksimal. Selanjutnya budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kata lain, budaya positif di sini yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik, bagus, yang dilaksanakan baik itu oleh
baik itu oleh peserta didik, bapak ibu guru, ataupun kepala sekolah, atau semua warga SD Negeri Panjatan. Di sini kami paparkan konsep budaya positif. Nanti yang akan kita pelajari bersama, bukannya menggurui ya, karena ini juga hal yang baru bagi saya. Kita berbagi praktek baik, kita saling sharing apa-apa yang menjadi hal-hal yang positif. Yang pertama, nanti kita akan belajar perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ketujuh ini sebagai konsep untuk budaya positif. Selanjutnya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita menginginkan perubahan paradigma belajar yang baru, yaitu menyediakan sekolah atau sarana prasarana yang nyaman, aman bagi siswa tentunya, supaya nantinya siswa juga dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang satunya lagi, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini kontrol guru di sini sangat penting kaitannya dengan menciptakan disiplin anak sejati. Sebelum lanjut, kita ada sedikit permainan. Bu Lis, coba dibaca Bu Lis. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Terima kasih Bu Lis. Di sini yang menjadi pertanyaan, pendapat Bapak Ibu guru di sini kaitannya dengan A, teman A dan B itu seperti apa? Apakah Anda setuju dengan yang A atau yang B atau seperti apa? Bu Nur Sotika. Kalau saya tidak setuju, karena yang teman B itu gimana ya, maksudnya ada menghardik, mengintimidasi, memarahi, itu kadang untuk permainan misalnya kita itu tidak baik untuk dilaksanakan karena caranya bullying kayak gitu, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Bu Janur. Betul, kaitannya dengan A di sini. A di sini yaitu mengepalkan salah satu tangan yang di dalamnya ada sesuatu yang penting ya, penting sekali. Nah, tugas B itu berbagai cara macam untuk membujuk, menghardik dan mengintimidasi, menggoda agar tangan yang A bisa terbuka. Sedangkan yang B tugasnya yaitu menggoda.
Di sini apa? Di sini bahwasanya untuk yang A itu sebagai kontrol sendiri, betul-betul menjaga kerahasiaannya, mempunyai kontrol sendiri. Mandi apa? Mempunyai kemandirian. Tapi tatkala tadi dihardik terus, dimarahi terus, digoda dengan berbagai macam cara, dibuka, berarti yang A terpengaruh oleh kontrol temannya. Jadi memang betul harusnya tetap digenggam, apapun itu rayuan atau intimidasinya harus tetap dibuka, karena di dalamnya terdapat rahasia ataupun hal-hal yang penting. Ini sama halnya diterapkan di kehidupan sehari-hari, bahwa kita juga mempunyai berbagai macam rahasia ataupun hal-hal yang penting. Nah, mungkin ada teman saudara yang istilahnya membujuk ataupun iming-imingi ataupun nantinya bahkan sampai mengintimidasi. Itu kita sebagai guru pun harus kuat berpegang teguh pada kontrol kita sendiri. Jangan mau dirayu ataupun dibujuk dengan berbagai macam cara. Ini nilai yang kita ambil di sini. Ya, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini pembelajaran berdiferensi ada berapa ya? Ada 3, berdiferensi konten, produk, dan proses. Ya, yang akan nantinya menuju ke profil pelajar Pancasila. Di pelajar Pancasila terdapat apa aja, Bu Alif? 6 dimensi pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri, gotong royong, kreatif, dan kritis. Baik, untuk profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sebelum melanjut ke paparan selanjutnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu yang profil pelajar Pancasila, ya, bareng-bareng ya. Ya. Berdiri boleh biar tidak semangat. Sudah apa ya? Oke, 1, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, di sini ada miskonsepsi ya, tentang teori kontrol, karena perubahan paradigma. Menurut teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sedikit ataupun banyak, sadar ataupun tidak, kadang kita juga melakukan hal-hal miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Kaitannya dengan ilusi guru mengontrol murid, kadang kita seringkali berbicara yang keras pada muridnya. Nah, itu hanyalah ilusi kita bahwasanya mengontrol dengan
kata-kata yang keras tidaklah efektif bagi tumbuh kembangnya peserta didik. Terus yang kedua juga ada ilusi hanya anak-anak bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya di sini kadangkala kita langsung saja menyalahkan peserta didik kita, bahwasanya langsung dijudge, kalian tidak masuk atau berangkat terlambat, tidak menghiraukan alasannya, langsung saja membuat bersalah untuk menguatkan karakter anak itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya kadang-kadang kita sudah memberikan motivasi, memberikan bimbingan dan sebagainya, tapi tidak efektif bagi peserta didik. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya di sini ada kalanya kita memaksa ke peserta didik ataupun anak-anak untuk senantiasa mengikuti arahan-arahan kita. Dan untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini yang pertama stimulus respon, dan yang sebelah kanan yaitu teori kontrol atau pilihan. Di samping kiri kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada kalanya seperti itu. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang tentang orang lain itu. Jadi untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, baiknya teori kontrolnya kita berusaha memahami pola pandangnya seperti apa orang-orang yang di sekitar kita. Selanjutnya, perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Ada kalanya kita melihat keburukan langsung dijudge sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, di sini walaupun itu buruk ataupun salah, kadang ada alasan anak ataupun kita melakukan itu. Jadi kita harus menggali apa yang perilaku buruk anak itu pastinya ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, di sini diusahakan kita menjaga ya untuk mengontrol diri sendiri. Ya, bukan berarti keras kepala ya, tapi kita ada prinsip-prinsip dasar kita. Nanti ada masukan yang positif ya tentunya kita mengikuti. Memaksakan ada pada saat bujukan dan gagal. Nah, di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya berpikir menang dan menang. Selanjutnya disiplin positif. Nah, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Di sini disiplin seringkali kita terpaksa ya, seperti saya sendiri kadang-kadang disiplin karena jamnya sekarang masuknya jam 7. Nah, mau tidak mau karena sistem harus disiplin. Nah, itu disiplin yang terpaksa, pulangnya jam 2. Nah, terus takut dimarahi mertua atau takut dimarahi kepala sekolah, istri, suami. Ya nggak apa-apa ya. Kepala sekolah karena takut dimarahi kepala sekolah, takut di adjustment kata Bu Sri. Jadi kita nurut untuk sendiko dahulu.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kita disiplin ya betul-betul karena diri kita sendiri sudah berdedikasi. Memang awalnya kalau di pondok ya, Pak Wiji mungkin sudah hafal, kalau di pondok ada filosofi ya, dipaksa, terpaksa, terus bisa, terbiasa, luar biasa. Nah itu menjadi disiplin yang positif. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita dalam hidup ada kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya di sini kita ambil 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, tentunya apa teman-teman? Yang pertama dari cinta kasih diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, survival atau bertahan hidup. Yang pertama apa? Iya, yang pertama tentunya kita bertahan hidup. Ya, bertahan hidup dari berbagai godaan. Di sini kebutuhannya fisiologis. Ada kesehatan, rumah, tentunya makan, ya, dan biologis. Apabila dari sekian ini tidak terpenuhi, tentunya kita juga akan kerepotan. Misalnya kesehatan, apabila kita sakit, tentunya kita tidak bisa beraktivitas. Terus rumah, ya alhamdulillah sudah punya rumah semua ya. Kalau tidak pun kontrak kan harus punya ya, masa di pinggir jalan atau di mana, kan harus kebutuhan pokoknya rumah. Kalaupun itu kontrak, kos dan sebagainya. Dan makan, nah makan ini juga sangat penting kalau iji ya, nanti makannya di belakang. Ya ini kebutuhan bertahan hidup, untuk bertahan hidup kita perlu makan. Dan biologis tentunya reproduksi, ini sudah banyak ya mengalaminya ya, memang betul kaitannya dengan biologis, terutama yang masih muda-muda. Apabila tidak tersalurkan juga akan bermasalah, pusing, tidak punya ide, buntu ya. Muring-muring, maunya ini muring-muring terus. Yang kedua yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dan di sini keinginan untuk dianggap berharga. Yang kedua kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan memiliki harga diri. Ya, ada kalanya memang kebutuhan pengakuan atas kemampuan langsung ataupun tidak langsung kita ada merasakan. Contoh, aku lebih CDP. Angel blok ya. Ini ada pendaftar lagi, udah mau tutup loh teman-teman. Ya, saya informasikan. Iya, alhamdulillah ini aman-aman saja ini. Tinggal 2 hari Pak Wiji. Deadline. Ya, Pak Wiji ikut daftar? Insya Allah. Ya, keinginan untuk dianggap berharga. Terus yang ketiga kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini juga merupakan kebutuhan dasar kita ya. Apabila kita tidak kesenangan dan sumpah berundet ya, inginnya ya setelah aktivitas kegiatan ya ada refreshing. Kelihatannya refreshing kok di sekolahan sulit ya, interaksilah dengan ya keluarga atau teman sejawat yang sefrekuensi. Yuk, pasti kemana segala. Kalau tidak dengan keluarga, memang mampunya seperti itu, masih belum bisa dengan keluarga besar sekolahan ya keluarga kecil kita, refreshing, nyawa bareng ke laut, itu kebutuhan untuk mendasar. Yang empat, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain.
Ini tentunya kasih sayang dan rasa diterima ini juga sudah kita laksanakan, ya, sudah kita terima, baik itu dengan keluarga di rumah, dengan putra putri, dengan saudara, kalau di sekolah dengan teman sejawat, bapak ibu guru, dengan anak-anak. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Apabila tidak ada kasih sayang, ini akibatnya juga kurang pas. Banyak kasus yang mungkin kurang kasih sayang ataupun karena keteledoran, ya, sudah istrinya polisi dari Akpol, malah ditinggal pendidikan, sama istrinya ditinggal ngekos, ya. Berarti kan tidak cuma suami kebayungan nih kan. Iya, ini suaminya Akpol terus ya mungkin itu tadi Mas Vidi, tidak bisa bertahan hidup nomor satu itu karena kebutuhan itu yang tadi terakhir itu bertahan hidup itu godaannya cukup berat ya Mas. Kalau LDR alhamdulillah di sini semuanya aman, ya. Selanjutnya untuk kelima yaitu kebebasan kebutuhan anak pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang. Sudah? Ya. Lanjut untuk ke kasus. Nah, ini ada kasus Pak Wiji. Pak Wiji bisa dibacakan Pak Wiji kasusnya ini? Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Perma, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, menurut Anda, pertama apa yang akan Anda lakukan? Ya, terus menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini Ibu Ria, ibaratnya Ibu Suryani guru kelas 6. Terima kasih, saya sebagai pengganti Ibu Ria di sini karena sebagai guru kelas 6. Kalau seandainya menghadapi ada siswa yang seperti itu pribadi saya yang pertama untuk mengingatkan, kemudian menasehati. Itu alasan yang pertama. Menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukan seperti itu kemungkinan Agus itu tidak membawa bekal dari rumah dan tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Satu, yang kedua mungkin dikasih bekal dan bekal itu tidak sesuai dengan selera dia. Kemudian dia minta temannya yang bekalnya sesuai dengan kesenangan dia. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 poinnya ya. Yang pertama tadi menasehati, ya, menasehati si Agus. Terus kira-kira alasan Agus ke Bu Suryani tadi ketika tidak sarapan pagi dan kalaupun membawa makanannya tidak sesuai dengan seleranya si Agus, ya. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus, ya. Yang pertama tadi ada kebutuhan hidup, bertahan hidup, ya, survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, bisa jadi gitu, ya. Terus kita terapkan lagi ke tadi 5 kebutuhan kita, kebutuhan dasarnya, ya. Yang kedua, love and belonging, ya, disayang. Teman Agus jadi perhatian ke Agus. Yang tadi yang pertama
bertahan hidup ya, karena Agus lapar dan mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal, tentunya bertahan hidupnya mencari makan dengan bekal temannya. Jadi yang kedua, kasih sayang. Teman Agus jadi perhatian ke Agus ya, jadi bahan perhatian ke Agus. Terus yang ketiga, power, kekuatan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya ya. Pada kalanya karena punya power ya, beda dengan misalnya Mas Panji, walaupun tidak bawa bekal kan tidak mungkin minta atau memaksa ke Mas Saki ya. Karena apa? Karena tidak ada power. Kalau dia power dan Saki, nah, bisa mengambil atau memaksa ke Panji. Nah, ini ada kekuatan power. Terus saya keempat, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya tadi itu betul masuk Bu Suryani karena bosan dengan bekal-bekalnya itu ya, tempe terus ya, Bu Ali bosan gitu. Tapi kalau tempenya digoreng, terus dibacem, terus di apa ya, di aring, kan? Walaupun tempenya satu bervariasi, rasanya juga akan berbeda. Kelima yaitu Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, di sini ada rasa fun. Mungkin Agus alasannya fun untuk kesenangan, melihat temannya ketakutan, senang ataupun bangga. Selanjutnya yang keempat yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang Bapak Ibu pilih yang mana dari ketiga ini? Satu, 2, atau 3? 3 ya. Menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, untuk menghargai diri sendiri. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada kalanya kalau ke anak ya, atau ke kita takut dihukum atau diberi peringatan kepada atasan kita apabila diberi tugas tidak menjalankan tepat waktu, nanti ada ketidaknyamanan atau hukuman. Dari itu juga keterlambatan ya, berangkat pulang. Kalau dulu kan rikuh sama ada ya, tidak semua ada rikuh ke kepala sekolah. Kalau sekarang sistem jadi berarti untuk mendapatkan yang kedua imbalan dari orang lain atau institusi. Dan di sini ada reward. Misalnya anak-anak apabila nilainya 100 mendapatkan bintang ataupun mendapatkan permen. Nah di sini maksudnya untuk imbalan ada dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menghargai sendiri, tentunya ini disiplin yang kita yang kita jalani ya harusnya, karena motivasinya itu internal ya. Kalau yang dua kan eksternal, ada motivasi dari eksternal, baik itu dari kepala sekolah, kalau murid dari guru. Nah kalau untuk yang ketiga motivasi internal, yaitu motivasi dari diri sendiri, terbangun dari rasa disiplin diri sendiri. Ya di sini mohon bantuannya kepada Bu Sri untuk membacakan. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat
gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berjalan tegak dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Mengapa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, dari bacaan tadi ya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Mengapa? Mengapa Wijik? Kata Anda setuju, kenapa? Jangan kok setuju. Tadi di awal Iva sudah melakukan kesalahan, tapi itu bukan karena kesalahan sendiri, mungkin karena kurang fokus pada pembelajaran. Yang kemudian ketika mendapatkan pertanyaan dari gurunya, Iva tidak bisa menjawab. Nah, karena tidak bisa menjawab, kemudian teman-teman mentertawakannya dan Pak Guru Pak Seno memberikan hukuman. Saya kurang setuju karena mungkin menjadikan anak pun yang tadinya kurang fokus malah menjadi tidak fokus pada pembelajaran tadi. Terima kasih. Beri tepuk tangan Pak Wijik. Terus tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Wijik? Kira-kira ya? Hukuman ya? Iya, termasuk hukuman. Mengapa? Ya, di sini ada perbedaannya antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ya, bercakap. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat perilaku anaknya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Apabila tidak takut, ya hukuman itu percuma. Kalau dihukumi bola balik bola, orang takut kalau guru nulis ngeyel angel. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Ya pada kalanya di rumah nurut, di sekolahan bandel, di rumah bandel, di sekolahan nurut. Peraturannya adalah kamu harus apa? Contohnya apa ya? Kamu harus kerjakan PR sekarang atau nanti malam harus selesai. Kamu harus apalagi ya Mbak? Harus berangkat jam 6:30. Selanjutnya murid atau anak membenci peraturan. Jadinya anak membenci peraturan, itu negatif. Selanjutnya untuk konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensi biasanya karena sudah ada peraturan. Contohnya buang sampah sembarangan didenda 500. Nah itu salah satu konsekuensinya. Jadi anak sudah tahu ada aturannya, ada konsekuensi yang dilanggar. Misalnya buang sampah denda 500. Nah itu maksudnya konsekuensi.
Nah, yang kita cari di sini restitusi, yaitu pilihan-pilihan anak untuk menampilkan solusinya kesalahan dirinya. Nanti kita akan belajar di situ. Terus murid akan mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini mari kita berlatih untuk bersama-sama nanti untuk hukuman atau konsekuensi ya. Kita pilih bersama-sama. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Masih apa nih jawabannya ya? Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Kita pistol apa? Perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Di sini ada 5 kategori kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nanti kita termasuk yang mana ya? Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Kalau boleh memilih, Bapak Ibu guru mau pilih yang mana? Bu Idi, ya? Ya teman. Bu Alif, teman. Bu Suryani, teman. Bu aja, manajer. Bu Sri, membuat masalah bersalah. Bu Nino, yang mana? Teman. Pak Wiji, pengintip atau memantau CCTV. Ya. Gambarnya pengintipnya mana? Pakai teropong. Ya ini kita bisa melihat mana posisi kita, mana idealnya. Posisi kontrol yang pertama hukuman. Nada suaranya dulu tinggi. Murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif, menyalahkan orang lain. Nah ini penghukum. Ini guru sebagai penghukum. Isinya nadanya tinggi. Terus yang kedua membuat rasa bersalah. Nada suara guru memelas, halus, lembut. Murid akan merasa bersalah. Ya ini Bu Sri mungkin ya. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Waduh, merasa bersalah banget ini. Terus menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Terus yang teman, ya yang ketiga teman ini nada suaranya akrab, terus ramah dan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Terus memantau atau mengawasi. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Nah ini pilihannya Bu Haja. Suaranya halus, lembut, ya, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Terus guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada,
menguatkan watak atau karakter. Nah, ini untuk manajer. Kalau saya biasanya di teman ya, kadang terlalu akrab dengan anak, jadi larinya ini bercanda kadang. Ini yang ideal ini manajer. Manajer suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, terus mendekat ke murid, terus memecahkan masalah. Ya. Ini ada beberapa contoh kaitannya dengan tadi dari penghukum sampai manajer. Salam bahagia ibu dan bapak. Yang pertama posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, mewakili. Ya, tadi posisi penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Tadi apa? Jurus bagaimana tadi? Membuat merasa bersalah ya, cenderung lembut. Selanjutnya ada teman ya. Nah, posisi teman seperti apa contohnya? Posisi teman. Bagi teman.
Iya Bu, saya mau bangun tadi, jadi biar usahanya tetap langsung hujan Bu. Ya sudah sana nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Larinya lebih kencang lagi. Bikin seru ibu. Ya, ini guru sebagai posisi teman ya. Jadi antara anak dan guru ya tidak apa, akrab ya, ngobrolnya santuy. Terus posisi pemantau nih, Pak Wiji ya, monitor ini coba. Terus di sekolah berguru Bu. Iya betul. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 kami harus mulai kelas. Jangan tugas tambahan untuk kita tinggalkan ya. Dipantau ini. Posisi pemantau adalah salah satu Posisi pemantau, monitor, seorang pemantau akan bersuara data. Ya, ada hitung-hitungan datanya ya, tadi masuknya jam berapa, nanti diumumnya pukul berapa, dipantau. Sekarang ini yang manajer coba sikapnya seperti apa? Si manajer. Ini baiknya mungkin idealnya. Nih. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya selesai. Menghargai diri sendiri dan orang lain itu Bu. Iya Bu, saya mencoba. Bersedia Bu? Bagaimana kalian memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjaga alat saya Bu. Baik, kalau kalian ada peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kemarin adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai sekolah kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mau kita lakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih udah sama kamu. Sekarang kami mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, di sini tadi posisi manajer memecahkan, mencari solusi ya dari anak itu, tidak dari guru atau manajer itu memberi solusi, tapi menggali solusi apa yang bisa dipecahkan oleh anak itu, terus nanti akan dilakukan mulai kapan. Kuncinya di situ. si manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin dan disiplin, yaitu murid yang ini
Ya, sekarang kita ke keyakinan kelas. Setelah tadi posisi kontrol, kita ke keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, di sini pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Selanjutnya, tampilkan. Ya, nah. selanjutnya di sini posisi budaya positif ya, ada di mana? Yang pertama, ini ada peraturan kelas di tengah. Selanjutnya ada keyakinan kelas, nanti mereka lagi ke lingkungan positif dan budaya positif. Cepat-cepat saja. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolahan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan dan seterusnya. Di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan turah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah-langkah dari kesepakatan kelas. Guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan impian kelas atau kelas impiannya. Yang kedua, meminta siswa menulis di selembar kertas apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Yang ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka, ditulis. Yang selanjutnya, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis. Setelah ditulis, kita diskusikan bersama dengan siswa. Tentunya Bapak Ibu juga sudah melakukan. Yang keenam, guru dan siswa membaca hasil kesepakatan kelas yang disetujui. Kemudian siswa menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Ini adalah langkah-langkah kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas, salah satunya masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai sesama teman, tidak membuat keributan saat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini salah satu dokumen sosialisasi untuk keyakinan kelas. Setelah ini ditempel dulu, tadi sudah anak memberikan menulis di post-it selembar kertas, nanti ditempel, dibaca bersama-sama atau boleh salah satu membacakan. Nah, ini hasilnya ditandatangani oleh sebagai bentuk persetujuan.
Ikhlas umat menurut dokumentasinya. Lanjutnya ketujuh, yang terakhir ini segitiga restitusi. Ini kita belajar bersama kaitannya dengan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini ada segitiganya seperti ini. Tentunya yang pertama nanti ada validasi dulu, validasi tindakan yang salah. Terus pertama ini menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Jadi anak yang bersalah distabilkan dulu identitasnya, coba ini bisa diterapkan ke peserta didik. Terus divalidasi tindakan yang salah seperti apa. Terus menanyakan keyakinan yang dilanggar mungkin seperti apa. Nah, ini menstabilkan identitas. Setiap orang, contohnya guys, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Jadi anak biar cooling down dulu, tidak langsung disalahkan ya, dibobok dulu, stabilkan dulu. Setelah distabilkan, tidak divalidasi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu menanyakan keyakinan. Ini apa yang telah kita sepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini tahapannya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan ya, kita tadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Setelah itu divalidasi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nanti setelah videonya kaitannya dengan restitusi. Ya, langsung lihat prakteknya saja ya. Ini kasusnya, penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus pertama, siswa datang terlambat ke sekolah. Pada hari Senin pagi jam pertama di kelas 6, pada bulan ke-12, seorang siswa didik bernama Zoyan ini terlambat datang ke sekolah. Zoyan terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar PJOK. Ya, yang pertama kami menanyakan menstabilkan dulu ya, karena ini sudah terlambat. Ditanya kenapa sudah terlambat sekolahan. Tinggal pakai mic atau tas. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Karena terlambat divalidasi dulu. Coba di-post dulu Mbak. Udah. Ya. Ini salah satu contoh ya. Menggunakan penerapan segitiga restitusi.
istrinya Pak. Sudah lama tidak penasaran. Kenapa lagi naik di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Dia menstabilkan identitas. Akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Paling sakit tindakan yang salah. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak berpikir kabar lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Selanjutnya menanyakan tindakan Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Lewat kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif, Anda bisa bersabar dan menahan diri. Ya, demikian untuk paparan kali ini kaitannya dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tentunya banyak tutur kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Arif. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu, acara sudah kita lalui bersama. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, semoga dengan bacaan hamdalah acaranya bermanfaat ya Pak Adi. Kami juga bermanfaat, jadi tahu ya, tambah ilmunya membaca. Terima kasih, kami selalu membacakan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.